Teman-teman media, tadi kami sudah melaporkan ke Presiden mengenai ramalan cuaca yang dibuat oleh BMKG kita. Nanti saya kira Prof. Korita akan menjelaskan lebih detail mengenai itu. Tapi BMKG kita ini kan sekarang makin canggih ya, jadi membuat ramalan-ramalan makin bagus. Nah, yang dilaporkan tadi adalah bahwa selama 6 bulan ke depan ini itu karena La Nina di Pasifik itu akan berpengaruh kepada hujan di Indonesia. Dan hujan di Indonesia ini akan curahnya akan bisa naik sampai 40%. Dan itu membuat supaya kita melakukan antisipasi. Tapi di samping itu juga tadi Bu Korita mengingatkan bisa saja ada nanti multi bencana. Misalnya La Nina ini tadi, hujan deras ini, atau gempa atau tsunami. Nah itu perlu diantisipasi. Oleh karena itu memang kami Presiden khususnya mengingatkan kami untuk betul-betul melihat semua laporan BMKG sebagai landasan kita bekerja, karena dengan itu nanti kita akan bisa mengurangi kemungkinan keterlambatan kita dalam menangani kalau terjadi peristiwa semacam itu. Saya berikan contoh, misalnya sekarang ini diramalkan juga mulai Oktober ini akan banyak hujan deras, dan itu juga akan terjadi longsor, mungkin saja ada tsunami, mungkin saja ada gempa bumi. Nah itu juga berpengaruh pada tadi COVID-19. Nah ini karena ada pengungsian dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga minta supaya kita masyarakat juga ikut membantu, jangan sampai tidak menuruti warning yang sudah begitu disebarluaskan oleh BMKG. Nah yang kedua, memang saya mengusulkan dalam rapat-rapat koordinasi kami penguatan BMKG ini biar lebih paten lagi, biar teknologinya lebih bagus, sampai ke daerah Pemdanya juga early warning, karena kita ini negara kepulauan. Jadi dibangun satu sistem yang betul-betul early warningnya itu memang bisa bekerja dengan cepat. Saya nanti Bu Korita jelaskan tuh bisa berapa split of second atau berapa menit atau detik sudah bisa ketahuan kalau ada tsunami dan sebagainya. Dan begitu juga yang lain-lain. Saya pikir nanti Bu Korita lah yang jelaskan lebih detail, nanti saya jadi kepala BMKG pula. Jadi teman-teman media, ini juga Pak Haris, sebenarnya kalau kita berkaca di Amerika itu ada NOAA. NOAA itu National Oceanography Agency, sorry. Nah ini yang membuat itu yang membuat prediksi cuaca yang luar super hebat. Kita belum seperti itu, tapi menurut hemat saya kita harus mengarah makin canggih. Jadi saya kira BMKG ini menurut saya perannya itu harus kita mungkin tingkatkan satu level lagi ke atas, supaya peringatan-peringatan dini itu kita makin dapat, yaitu akan mengurangi nanti jumlah korban nyawa, jumlah korban barang dan sebagainya, dan atau pertolongan evakuasi dan bisa dilakukan lebih cepat karena tadi alat-alat yang dimiliki oleh BMKG itu makin canggih. Itu juga yang kami rapatkan berkali-kali. Jadi kita jangan hanya bicara yang biasa normal saja, tapi juga bicara prediksi kita gimana kalau ini terjadi. Nah saya kira teman-teman BPPT juga dengan BMKG kerja keras untuk mengembangkan teknologi kita, tidak hanya memakai teknologi yang dari luar saja. Jadi saya kira teman-teman media perlu memahami ini dan mensebarluaskan tadi apa yang disampaikan Ibu Korita, supaya kita semua aware bahwa kita punya sekarang BMKG yang makin canggih. Walaupun menurut saya kecanggihannya itu masih perlu kita dukung, dan tadi Bapak Presiden juga menyinggung dan Ibu Menteri Keuangan, dan saya akan terus terang mendorong sampai ini betul-betul jadi tambah hebat. Terima kasih. Pertama tadi soal masalah asuransi, memang Ibu Sri Mulyani tadi sudah jelasin bahwa sekarang sudah dibuat satu fund untuk itu.
Nah, memang masih difinalisasi sehingga kalau ada bencana, asuransi ini bisa juga membantu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai pertanyaan tadi mana-mana saja yang sudah. Kalau mengenai DKI sudah kita adakan rapat karena dalam konteks tadi epidemiologi COVID-19, Ibu Korita sudah memberi seluruh gubernur se-Jawa dan Bali. Ibu Korita betul ya? Nanti Ibu Korita bisa nambahkan itu. Jadi kami sudah antisipasi ini sejak 2 minggu yang lalu sebenarnya, sehingga jangan karena bencana ini nanti para gubernur tidak siap. Karena angkanya agak lebih tinggi, jadi bisa sampai 40% dari yang normal. Dari juga Pak Ari, saya kira Menteri Sosial juga sudah paham betul karena sudah antisipasi kalau terjadi kira-kira bagaimana, sehingga saya dengar Pak Ari punya logistik sudah disiapkan juga untuk antisipasi keadaan ini.